Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini ya Bapa, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Allah. Roh Kudus Tuhan kiranya membuat kami mengerti apa yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu biarlah senantiasa tinggal di dalam kami, supaya di sepanjang hari-hari hidup kami hanya hidup untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Lukas 21 ayatnya yang ke-34. Lukas 21 ayat 34, demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman yang kita baca ini seharusnya kita mengerti bahwa firman Tuhan ini merupakan satu peringatan kepada kita semua yang hidup sebagai orang percaya. Firman Tuhan ini dimulai dengan kalimat jagalah dirimu. Ini artinya di dalam setiap gerak kehidupan kita harus terus memeriksa hidup kita. Kita harus benar-benar memeriksa hati kita. Karena hati kita seringkali dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang membuat kita bisa tenggelam di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan pesta pora dunia. Dikatakan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dunia. Saudara perhatikan ini. Yang dimaksudkan dengan pesta pora itu bukan sekedar musik hingar-bingar, bukan saudaraku. Yang dimaksudkan dengan pesta pora di sini adalah ketika hati kita, pikiran kita, perasaan kita, apapun yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu artinya kita sedang hidup di dalam pesta pora, saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita harus menjaga diri supaya hati ini jangan syarat oleh pesta pora, maka kita harus benar-benar memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Artinya kita harus memeriksa mulai dari keinginan hati kita, apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Saudara perhatikan itu. Jadi kalau segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita sedang berada di dalam pesta pora. Ya, kenapa begitu? Karena semua yang kita inginkan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita lakukan itu adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan yang tidak bernilai tinggi, saudaraku. Kepentingan-kepentingan yang hanya sementara. Artinya kalau kita tenggelam di dalam cara hidup yang demikian, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Kalau kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena yang kita lakukan itu semuanya merupakan kepentingan-kepentingan duniawi, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai hari Tuhan itu tiba-tiba jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Kenapa dikatakan seperti suatu jerat? Karena ketika kita sedang berada atau ketika kita sedang melakukan segala sesuatu dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita saat itu ada di dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ketika kita berada di dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah, lalu hari Tuhan itu tiba-tiba jatuh atas kehidupan kita, maka dapat dipastikan saudaraku, kehidupan kita akan binasa. Kenapa binasa? Karena saat itu kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah atau untuk merubah diri. Jadi ketika hari Tuhan tiba atas hidup kita dan kita tidak ada di dalam keadaan siap sedia, maka kita akan binasa saudaraku. Itulah sebabnya kalau kita membaca Lukas 21 ini ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kalau dikatakan kita harus berjaga-jaga sambil berdoa, tidak ada cara lain selain dalam hari-hari hidup kita harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan, saudaraku. Karena ketika kita terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kepekaan, kita akan memiliki kecerdasan roh, sehingga kita mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Lalu kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Kita tidak sibuk lagi dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa membuat kita terjerat, saudaraku. Dan ketika kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka saat hari Tuhan itu tiba, seperti yang firman Tuhan katakan, kita akan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Karena apa? Karena kita tidak malu di hadapan Tuhan. Keadaan kita adalah keadaan yang berkenan. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa kita nikmati hanya sementara, saudaraku. Jadi perlu diingat, kalau kita tidak memeriksa diri kita, lalu hari Tuhan itu tiba ke atas kita seperti suatu jerat, dan keadaan kita tidak berkenan, maka kita tidak akan bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kita semua menyadari akan hal ini, saudaraku. Jangan sampai rupa kita dipandang hina di hadapan Allah ketika kita berhadapan dengan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 73 ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang kami terima saat ini ya Bapa. Karena kami terus diingatkan supaya tetap ada di dalam keadaan berjaga-jaga. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami supaya setiap hari, dalam setiap waktu hidup kami terus memeriksa keadaan hidup kami, supaya kehidupan kami mau terus berkenan di hadapan Bapa di sorga. Oleh sebab itu kami selalu berdoa, ya Bapa, maafkan ketidaktepatan hidup kami. Kami memohon belas kasihan Bapa. Apa yang kami buat yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Bapa.
Ampunilah kami, belas kasihanilah kami. Lalu saat ini Roh Kudus Tuhan akan memegang tangan kami dan terus menuntun kami, supaya setiap hari kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, hidup di dalam takut akan Tuhan sampai waktu Tuhan tiba bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.